Saya tidak bicara soal perpindahan profesi di sini dari nelayan menjadi hamba Tuhan, bukan. Dari direktur menjadi pendeta, bukan. Dari pengusaha dari pegawai negeri menjadi, bukan itu. Yang dibicarakan di sini adalah panggilan dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru, sehingga menjadi orang Kristen disebut hidup baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disilahkan duduk. Salam sejahtera. Haleluya. Kembali kita menikmati anugerah Tuhan, bisa beribadah, bisa mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita diberkati dengan pujian dari teens, dari remaja Kalvari. Dan puji Tuhan, persekutuan ini sudah berlangsung beberapa waktu dan ada perkembangan jumlah maupun kualitas. Kita terus mendukung dan terus berdoa supaya persekutuan ini bisa berjalan. Remaja-remaja kita bisa dibentuk dalam kebenaran firman dan bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang melayani Tuhan dan yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Saya akan melanjutkan seri khotbah saya yang sudah saya mulai di rayon-rayon dalam tema besar belajar dari perumpamaan-perumpamaan Yesus. Dan kita sudah sampai di perumpamaan Yesus tentang terang dunia. Saya akan flashback ke dua khotbah sebelumnya di Matius 4 ayat 19 dan Matius 5 ayat 13 ketika khotbah ini berjalan. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 kita baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di khotbah saya pertama dari Matius 4 ayat 19, kita disadarkan bahwa ternyata sebagai orang-orang percaya, kita itu dipanggil dari satu keadaan tertentu. Dalam hal ini di Matius 4 ayat 19, keadaan para murid penangkap ikan di Danau Galilea, yang dalam keseharian mengurus ikan, mencari ikan, menjala ikan, kemudian dijual sebagai nelayan. Tetapi di sini Kristus datang kepada mereka dan berkata, "Mari ikut aku. Aku akan menjadikan kamu bukan lagi penjala-penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia." Reaksi para murid di ayat 20 ketika mendengar itu, mereka langsung meninggalkan segala-galanya, meninggalkan jalannya, jala yang merupakan kehidupannya. Jala adalah sarana untuk mencari nafkah, jala yang sekian puluh tahun, bahkan ada yang sudah sejak lahir begitu melek yang mereka lihat jala, jala ikan, beta bapa nelayan. Tapi itu ditinggalkan. Tidak ada yang salah dengan profesi nelayan.
Saya tidak bicara soal perpindahan profesi di sini dari nelayan menjadi hamba Tuhan, bukan. Dari direktur menjadi pendeta, bukan. Dari pengusaha dari pegawai negeri menjadi, bukan itu. Yang dibicarakan di sini adalah panggilan dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Menjadi orang Kristen adalah satu proses mendengar panggilan Tuhan supaya kita keluar dari yang lama kepada yang baru. Yang setuju katakan amin. Sehingga menjadi orang Kristen disebut hidup baru. Ayat 20, mereka meninggalkan segala-galanya lalu mengikuti Yesus. Kenapa? Karena ada perubahan dari yang hanya urus ikan sekarang akan mengurus manusia. Dari yang hanya akan menjala ikan sekarang akan menjala manusia. Wih, Petrus bilang, wih sabar dong. Kotong dari dulu ini cuma urus ini ikan sah. Sekarang dipanggil untuk mengurus manusia ini, wih. Sekali lagi, bukan perpindahan profesi. Seringkali ayat ini disalahpahami lalu dipakai untuk menjadi dasar. Oh nah begitu nah beta jadi pendeta sah. Saya dari dulu saya sudah selalu bilang menjadi hamba Tuhan itu ada ceritanya yang lain. Menjadi hamba Tuhan dalam tanda kutip jadi pendeta ya. Yang ini di depan-depan ini calon-calon gembala dong atau penginjil dan nabi, mungkin ada rasul di sini. Itu lain cerita. Ini bukan perpindahan profesi Bapak Ibu Saudara. Ini apa? Ini perpindahan kehidupan dari yang berfokus kepada yang jasmani dari pagi sampai malam. Sekarang ada sesuatu yang lebih mulia. Boleh bilang haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena kalau cuma urus ikan, kalau cuma urus jasmani, kalau pikiran ini hanya ada di bumi, semua orang juga bikin. Mau dia datang gereja kah, mau dia orang hidup sembarang, semua orang juga bikin. Lalu apa spesialnya menjadi orang Kristen? Kita dibawa kepada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih agung. Haleluya, haleluya. Saudara mau hidup lebih, katakan amin. Mendapat makna yang lebih lebih hebat lah daripada sekedar. Saudara, saya merenung-renung ini kehidupan manusia yang sangat pendek ini saudara. Ngobrol dengan siapa ya kemarin di minggu yang lalu. Hei suhari begini, suhari begini. Wih cepat sekali. Kalau kita tidak memaknainya dengan sesuatu yang lebih agung, tidak ada bedanya kita dengan hewan saudara. Lagi pula kita ini dalam bahasa Latin, manusia itu disebut homo sapiens. Kera yang cerdas. Cerdas sih, tapi kera. Dalam bahasa Latin begitu. Cerdas sih, tapi kera. Nah begitu kalau kita tidak mampu memaknai hidup dengan lebih mendalam, dengan lebih berderajat lebih baik, maka kita akan hanya menjadi kera. Yang cerdas, lalu menutup usia, lalu selesai. Oke. Sekarang kalau begitu kita mau kejar apa dang? Tuhan mau ajak kita pergi mana ini? Oke, beta mau jadi orang Kristen. Berarti kalau lebih dari yang sekarang, berarti beta lebih kaya. Itu sah Tuhan, itu sah. Pesan itu sah. Atau apa? Lebih terhormat. Lebih status sosial lebih tinggi. Harta berlimpah, tahta. Ada dihormati supaya ketika dibaca di riwayat hidup, dia ini pernah menjadi kepala ini, dia ini menjadi kepala itu, tidak pernah jadi ekor dia kepala terus. Terakhir dia jadi kepala ikan dan kepala angin. Tapi jangan ada yang jadi kepala batu, haleluya. Itu kah? Bisa jadi, boleh. Kalau ketong dapat kepercayaan saudara, Anda punya harta, Anda punya satu kupang, ada orang paling kaya di Semau. Neo, Anda paling kaya satu TTS, silakan. Paling kaya satu dunia, itu susah. Saingan banyak. Jeff Bezos Bill Gates susah. Indonesia berat, BCA mau kejar dong. Tetapi ketika ini kita pahami apakah kita harus mengejar tahta dan harta,
Kita sementara berkutat kepada yang sementara juga. Kalau itu ada pada kita, bersyukurlah, katakan amin. Bersyukur dengan apa yang ada. Haleluya. Tapi jangan itu menjadi alasan. Saya sharing berapa waktu yang lalu dengan di rayon itu, saya lupa rayon yang mana. Ada saya nonton stand up komedi, dia bilang begini. Dia rupanya orang Medan. Satu ketika hari Minggu, mamanya tidak mau pergi ke mana? Ke ibadah. Jadi anaknya tanya, "Mama, kenapa kau tidak mau ke ibadah ini?" Saya tidak bisa logat Sumatera Utara. "Kenapa Mama tidak mau pergi ke ibadah? Ini hari Minggu, ini nanti amang pandita bilang apa ini, Ma? Pergi ibadah." Mama tidak mau pergi ibadah kalau tas belum Bonia. Saya tidak tahu merek, saudara. Bonia itu merek bagus kah? Jadi kalau itu rupanya, kalau punya itu, rupanya begitu masuk di pintu masuk, senyum penerima tamu lebih lebar. Ih, Bonia. Ini miskonsepsi. Sehingga kita mulai merias diri. Ya, ada pendeta begitu doktor, kita akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta, ya, pakai bepu nama sah, Bapak Pendeta Hitrewa. Begitu dia berdiri, "Hei, mana itu MC tadi? Pemimpin pujian mana tadi? Doktor ya, doktor Hitrewa. Jangan lupa itu, saya sekolah susah-susah." Ada yang begitu. Untung bukan saya dan bukan di mana-mana, tapi di sana ada. Kenapa? Karena miskonsepsi. Saya sudah hebat dengan harta ini dan legalisasinya supaya orang lihat nih, beta ada pegang Bonia. Ada pegang, makanya banyak barang palsu kan, LV saya sering lihat ibu-ibu lewat, wih kaya sekali. Louis Vuitton lewat, Chanel, Hermes, oh Tuhan, ha. Setelah lihat-lihat, sabar dulu. Ini Hermes dari Perancis, kok dari mana? Pasar Impres. Saya rasa belum ada butik shop di Pasar Impres. Itu menunjukkan ada miskonsepsi, ada cara berpikir yang keliru. Ibu-ibu kena terus dalam hati, kapan bapak-bapak? Sebentar. Lalu kita dipanggil kemana, arahnya kemana? Kesini saudara. Ayat 13 saya sudah bahas di rayon. Kita tuh dipanggil itu untuk punya makna hidup yang lebih daripada sekedar harta dan tahta. Untuk kesini. Anak-anak muda, banyak anak-anak remaja ini mulai mikir sampai sini juga. Nanti saya cari waktu kita bahas ini ya. Ayat 13, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam. Jadi sesuatu yang berguna. Kalau seandainya ada garam, minta maaf. Saya sudah, kalau istri saya masak sesuatu ya, kalau begitu kurang garam, saya mencintai istri saya, sangat-sangat mencintai. Tapi begitu makan sup, maaf, besok bisa senyum. Begitu, kurang garam. Kan ibu-ibu tuh biasa butuh pengakuan. Dia tunggu begini. Coba rasa dulu itu, besok masak, susah-susah ini. Jarang-jarang masak, coba cepat. Besok tunggu. Kalau kurang yang lain, ketong bisa mulut manis. Lalu mantap. Ini baru bilang, besok masak lah ya. Tapi kalau kurang garam berat. Apa yang kurang? Ini kalau salah omong ini kan bisa bahaya. Tapi kalau kurang garam setengah mati. Betul bapak-bapak? Betul. Yang di sebelah kiri itu kayaknya sepenuh hati ini omong. Rupanya baru kemarin kok. Susah senyum. Tetapi kehadiran garam sedikit, kecil. Berapa sih harganya? Sedikit. Tapi kalau itu dalam takaran yang tepat, akan mengguratkan senyum. Ini dulu baru mantap. Haleluya. Di setiap masa garam digunakan untuk mengawetkan. Garam digunakan untuk melengkapi. Garam digunakan untuk mengubah suasana.
Kita dipanggil untuk ini. Jadi garam. Haleluya. Membuat kelesuan kembali bangkit. Membuat keterpurukan kembali berdiri dan berkata, enak hidup ini. Berapa banyak di antara kita menyaksikan di luar sana orang-orang hidup tapi mati. Hidup tapi mati, fisiknya hidup, masih pergi kantor, masih pergi kerja, masih tukang ojek, masih bertani, tapi mati di dalam. Kenapa mati? Kurang garam. Hidup begitu berat, hidup kalau ketemu, nah dia harus ketemu siapa supaya hidupnya ceria, dia harus ketemu siapa supaya ada terang, dia harus ketemu siapa supaya bangkit. Dia ketemu orang-orang yang dipanggil Tuhan di Matius 4 ayat 19 yang berfungsi menjadi garam dunia di Matius 5 ayat 13. Boleh bilang amin? Siapa itu? Saya dan saudara. Siapa itu? Nah itu yang di samping, coba lihat kiri kanan. Nah, itu sudah, itu garam dunia. Anak-anakku yang kucintai, Calvary Teens. Mungkin di teman-temanmu sudah mulai ada pergaulan yang miring-miring. Aduh dong begini, orang tua waspada. Tapi tenang, dong tidak akan terpengaruh. Bahkan dong yang akan mempengaruhi. Ketawaran dunia ketika mereka hadir menjadi garam dunia, maka itu akan berubah oleh kehadiran mereka. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Anda bayangkan hebatnya garam. Dari satu adonan besar, taruh dia sedikit, berpengaruh. Sekarang kita masuk di sini, di berikut nih. Coba lihat ayat 13 tadi, garam dunia. Ketong senang kalau masakan ada garam. Dan ketong suka bahwa garam itu harus hadir. Sekarang ayat 14, kamu adalah terang dunia. Siapa di sini suka terang, saudara? Oh, Anda bayangkan saja, saya tidak tahu ada di sini yang suka daki gunung, saya pernah daki gunung. Untuk mencapai sunrise, supaya di puncak gunung itu bisa lihat matahari terbit, itu jalannya malam. Dan kalau gunung-gunung tertentu itu hutannya luas dan lebat. Saudara, dalam kondisi itu gelap, kalau apalagi sonde ada bulan tertutup awan atau bulan kecil. Itu gelap. Beta pernah ada di situasi yang gelap. Ini maksud ini gelap betul kayak tutup mata. Apa yang dilakukan? Pakai lampu headlamp yang di sini atau bawa senter. Aduh itu berharga betul, dicari betul, berani dia mati. Habis baterai atau pusing di situ. Sabar dong. Garam, terang. Dua-dua ini disukai dan dibutuhkan, katakan amin. Sabar, tapi ada orang Kristen jadi rohani tapi enggak disukai. Ini yang kayaknya ketika membahas tentang perumpamaan garam dunia dan terang dunia yang agak jarang disebut oleh pendeta-pendeta. Jadi sekarang beta mau sebut. Bahkan saya pernah dengar khotbah begini, saudara-saudara, ketika engkau menjadi anak Tuhan, lalu engkau harus menderita, ditolak oleh orang lain karena firman. Pernah dengar kosonde? Oh tetaplah teguh, walaupun engkau tidak disukai oleh orang lain. Pernah dengar? Baru jemaat bilang, amin. Siap menjadi orang yang tidak disukai. Cari ayatnya di mana itu? Penderitaan, penganiayaan ada ditulis di ayat 10, 11, 12. Tapi konteksnya bukan karena tidak disukai orang itu. Tapi karena memang ada kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya politik. Misalnya agama. Saya kasih contoh yang paling jelas. Yesus di Israel, di Palestina pada masa itu dicintai. Bayangkan ribuan orang berbondong-bondong ikut dia. Dia tidak disukai. Disukai dia. Terus kenapa dia di kayu salib? Kenapa dia dianiaya? Kenapa harus mati di kayu salib?
Karena kepentingan politik. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Karena merasa iri umatnya diambil. Jadi mereka berkonspirasi politik. Makanya saya paling alergi dengan politik. Bikin rusak pelayanan. Politik ini yang bikin jelek. Ahli-ahli Taurat bilang, nanti ketong so habis pengikut dia, ikut dia. Nah, bahaya. Dong berkonspirasi. Lalu mulai, itu yang disebut dengan menderita, dianiaya oleh sebab kebenaran, yaitu ketika kita berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi kalau jujur, person to person, dari orang ke orang, kita dicintai kalau kita punya kebenaran. Bukan cuma dicintai, harus dicintai orang, harus disukai orang kalau kita punya kebenaran. Katakan amin. Seperti garam yang diperlukan, seperti terang dunia. Mari kita baca sama-sama ayat 14. Yuk. Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Maka ketika anak-anak remaja ini ke sekolah, mereka dicintai oleh teman-temannya. Beta suka bakawanin dia nih paling mantap, paling enak Kenapa? Dia pun kelakuan nih enak. Anak saya yang pertama kan agak kaku, tertutup, diam. Saya tanya, ada teman di sekolah? Ya ada. Siapa teman dekat? Ya. Akhirnya lama satu titik saya tanya. Kan hampir tiap hari saya tanya, jawabannya ragu-ragu. Satu kali saya tanya, sudah ada teman di sekolah? Ada. Itu kan langsung, wah ini anak yang sangat introvert, sekarang punya teman, sekian lama gak punya teman. Siapa? Nama ini. Kenapa kau bertemanin dia? Oh dia baik. Dia smile terus dengan Nicole. Kalau ketemu dia, Nicole. Terus dia bilang, Nicole bule. Waktu mereka tanya dari mana, di sekolah ditanya suku apa, dari mana, Nicole bilang dari Manado. Dia pun teman bilang, hey, saya pikir kamu dari Australia. Nicole bilang, oh no, I come from Manado. Okay, Western. Kenapa kau berteman dengan dia? Dia baik. Saudara, saya suka kalau saya dikenang orang, dong bilang, weh, bab tua tuh baik. Haleluya. Biarlah orang yang tidak suka dengan kita, itu karena kepentingannya. Paduli dan dong. Tapi kalau person to person, orang ke orang, kita harus menjadi orang-orang yang dicintai dan disukai. Wajib hukumnya menjadi garam dan terang. Katakan amin. Mau jadi orang yang disukai? Kenapa disukai? Karena diperlukan. Garam itu kenapa dicintai? Pastori Calvarinson bisa ada garam. Karena diperlukan. Dia harus ada supaya dia harus ada. Itu dicari kita karena diperlukan. Katakan amin. Karena berguna. Ya mungkin Nicole perlu pengakuan dari temannya. Dan itu dia dapat. Mari kita melengkapi dunia ini dengan apa yang kita miliki dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, hidup ini son lama beginilah. Kalau sepanjang hidup orang benci ini untuk apa? Lalu kita mulai pakai ayat, biarlah saya dibenci orang karena kebenaran. Jangan salah pakai ayat. Kalau kita dibenci karena politik, karena maksud-maksud tertentu silakan. Tapi kalau person to person kita harus dicintai. Katakan amin. Ada satu ayat saudara.
Kita buka Yeremia pasal 17. Tadi malam saya diberkati dengan khotbah dari Ibu Gembala Debbie yang masih ada bersama kita. Besok akan kembali ke Sumba. Ibu Gembala ini bersama Lade, saudari Lade. Kau belum lantik gembala tuh, jadi masih hamba Tuhan Lade. Ini diutus oleh Sekolah Alkitab dan GPDI Kalvari untuk pelayanan di Sumba. Satu ayat ini yang menarik, dua ayat Mas. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Ini kira-kira melukiskan kepada kita seperti apa kondisi orang-orang percaya yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dia itu modelnya begini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Coba lihat pelan-pelan, baca ini ayat. Rasakan nuansa dari ayat ini. Rasakan feel-nya. Ayat 7, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan, siapa itu ya? Kita diberkati. Yang setuju katakan amin. Kondisinya digambarkan ayat 8. Oh, ini kalau saya bisa bab puisi, saya bab puisi memang. 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wih. Kurang mantap. Sudah diberkati, dilukiskan sebagai pohon yang ditanam di tepi air. Tidak kekurangan air dia, terus hijau. Tidak khawatir pada masa kering. Dan yang terakhir, buah ada terus. Itu mangga di sekolah Alkitab itu dia pun spesial apa? Di samping sumur. Udah pun akar dapat lihat, dia di sumur. Manis, ada yang mau? Ini cuma kalah dengan angin angin hajar ya rontok satu-satu. Tapi kalau itu mangga paling enak, mungkin yang paling enak di satu dunia mungkin. Satu dunia SAC. Kenapa di samping sumur mau kering ke mana? Kecuali itu sumur habis baru dia habis. Saudara, kita bukan di samping sumur. Kita di sisi Tuhan. Baru kau hidup kering-kering, ini berarti salah Tuhan, kau salah katong nih. Sonde. Kita terus bertumbuh, kita terus berbuah. Haleluya. Apapun yang terjadi tetap menjadi terang. Firman Tuhan katakan di Matius tadi, terang diangkat. Tidak disembunyikan, diangkat, dimuliakan, posisinya di atas. Tak perlu kita cari harta terlalu banyak, harus juga cari nafkah ya. Tak perlu kita sampai sikut menyikut untuk cari posisi dan jabatan. Tuhan angkat kita. Amin. Tak perlu cari pengakuan dari manusia yang lain. Tuhan akui kita terang diangkat. Tidak mungkin tersembunyi. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau ada terang sonde mungkin ditutup. Taruh di kaki dia menyala. Anak-anak muda sementara engkau bertumbuh, engkau belajar, mungkin ragu dengan masa depan. Yang sementara sekolah, yang kuliah bingung ke mana ini. Orang sudah doktor nganggur, master nganggur, sarjana nganggur. Oh Tuhan, bagaimana ini? Kalau engkau dalam Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau. Masa depanmu tidak akan hilang. Hari depan yang penuh harapan. Yang penting dengar panggilan Tuhan dan mau hidup seturut kehendak Tuhan. Berharap kepadanya. Jadi orang-orang percaya yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan. Segala yang ku punya, segala yang ku dapat, hanyalah milik-Mu. Ingin ku berikan, ku kembalikan untuk kemuliaan
tersisa. Seluruh hidupku akan kembali dalam tangan-Mu. Selama darahku masih terus mengalir, satu janjiku untukmu, aku adalah milikmu. Selama jantungku tak henti berdetak, ku persembahkan hidupku hanya kepadamu, oh Yesusku. Tiada tersisa, oh, seluruh hidupku akan kembali